Terima kasih teman-teman. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih di Desa Wisata Jambu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Teman-teman, kita nanti akan belajar. Saat ini sudah musim kemarau, artinya kita akan mentreatment untuk membuahkan alpukat. Nah, apa-apa saja? Maaf, suara kendaraan bising. Apa-apa saja yang harus kita lakukan dan saat mulai kapan kita harus treatment dengan tanda-tanda khusus seperti pohonnya. Nanti kita belajar pohonnya, saatnya akan kita lakukan treatment itu harus seperti apa, model daunnya kayak apa. Nanti kita kupas tuntas tentang alpukat, cara membuahkan. Nah, untuk itu kita kesana aja ya. Nah, ini sebelumnya kita ini akan di drip, tanaman ini akan di drip untuk pengairan irigasi. Drip itu drip irigasi tetes, karena kalau nggak ditetes karena mungkin banyak jadi kewalahan pekerjanya. Nah, Mbah, yuk Mbah, teman-teman bisa melihat ini batang gede-gede. Ini jenis kelut ya, ini jenis kelut ya, subur-subur, hijau-hijau. Nah, bagaimana cara menyuburkan ini? Ini sebenarnya kita melakukan dalam kondisi seperti ini. Kalau di planter bag saya memberikan pupuk pertumbuhan, salah satunya NPK 2577. Semprot ini dengan atonik dan gandasil daun. Adapun penyakit-penyakit cabuk itu harus tidak ada, harus bersih seperti ini. Cabuk itu bisa disemprot dengan Avidor atau Zikat. Apa namanya Mbah? Sita Mbah? Balista. Nah, itu. Jadi rawat terus. Terus Mbah. Nah, itu dilakukan pengedripan. Sekarang kita lihat seperti ini. Teman-teman, ini adalah alpukat tuh. Saat seperti ini belum perlu pruning menurut saya. Biarkan saja dulu biar dia tumbuh kembang. Nanti setelah itu barulah stok bibit yang hampir 2 meter yang seger-seger seperti ini ada berapa ya? Banyak ya? Ada sekitar 300-an. Banyak stok bibit kelut. Nah, kita nanti akan belajar cara membuahkan alpukat kelut. Yuk kita ke sana. Teman-teman, sebelum kita treatment, karena mau treatment tiba-tiba ada tamu dari Jepara, nggak tahu Jepara mana. Tadi sempat bilang kata Dios Pak Nur namanya. Yuk kita ke sana. Sebelumnya ini adalah alpukat kelut ya. Alpukat kelut. Nah, ini teman-teman, ini nanti meskipun ada buahnya, soalnya kita nanti akan bikin video. Ini sudah banyak buah-buahnya seperti ini. Nah, ini nanti akan kita treatment. Saya treatment hari ini, mulai hari ini tanggal berapa ini? Hari Minggu tanggal berapa ya? Tanggal 18 atau ya, pokoknya hari Minggu ini ya. Nanti kita treatment. Nanti dipastikan 1 bulan sampai 1,5 bulan ini muncul bunga. Pasti, insya Allah pasti muncul bunga. Jadi meskipun ada buahnya seperti ini, nanti kita akan treatment, pasti akan muncul bunganya. Nah, itu ada tamu dari Jepara, kita kesana. Teman-teman bisa kalau kesini bisa santai-santai di Joglo Pendopo alpukat namanya. Nah, itu Pak Nur. Nah, ini Pak Nur. Bu, dari Jepara. Nur, Kecamatan mana? Kecamatan Mergoso. Kecamatan Mergoso. Kecamatan. Kanyamatan. Kalinyamatan. Desanya Margoyoso. Oh, Margoyoso. Kecamatannya Kalinyamatan. Oh, Kanyamatan. Nggih. Oh, gitu. Parah. Jepara gitu.
Pak Nur sudah mau Tapi kebun saya di Ngabul sana. kebunnya di Ngabul. Di Ngabul. Pak Nur ini ternyata datang ke sini sudah nanam durian, Sudah. alpukat. Tapi sekarang mau borong alpukat, besok saya kirim ke Jepara. Ada pilihannya 4 jenis, ada kelut, aligator, miki, sama yang lainnya nanti kita cari. Pak Nur, ini ada sisa alpukat kelut, monggo dipetik. Vendor sini. Bapak itu beri nomor. Gak apa-apa. Dan rasanya yang penting avokat. Bendro rasanya metik alpukat sisuk nih umur bener panen. Tunjukkan Pak Nur. Tunjukkan ke Pak Nur. Mantap. Mantap. Mas, ini kundingan. Kundingan itu sekitar 9 on, 8 on, 1 kilo. Itu mana Pak Nur? Monggo. Yes. Nah, tunjukkan ini. Tunjukkan. Nah. Pak Nur. Panen lagi. Nah, sekarang lagi. Mantap nih. Pak Nur pendek-pendek. Woi lek gembel ya nyeneng iki. Ya ini teman-teman, nanti kita akan treatment Pak Nur. Mungkin lo ajeng belajar. Niki ajeng kulo obat. Karena pohonnya sudah besar. Niki kulo obati, insya Allah sak bulan atau 1,5 bulan lagi muncul kembang. Tulisannya betul mantap niku. Kalau Betul untuk apa? biar tidak rontok, agak mendekat ya. Kalau biar tidak rontok pakai Vitomik. Durian ini sakit. Sakit. Vitomik itu berlaku untuk semua Ini tanaman. durian gua kan sih. Kembangnya kuat sangat ini. Nggih. Niki. Vitomik itu kandungan CaO, kalsium oksida. Jadi memang untuk menguatkan bunga dan buah supaya Pakai anu ya. Gua suka kecil kok. Botolnya tambah bawa lagi sana ini tempatnya contoh. Iya, wonten nek teng mriki nggih wonten. Sana lagi. Mungkin nek pengen tumbas teng mriki wonten. Iya. Masuk akal sana ya. Kena. Murah. Vitomik juga namung lawe, Tempat anu kayak ada bensin ya. Teman-teman, kita habis ini melakukan treatment ya. Pemberian pupuk-pupuk apa saja dan lebih jelasnya kita mengulas daunnya saat seperti apa untuk siap dibuahkan. Yuk, kita ke sana lagi. Apa nih itu? Karate pos bulan nanti dulu Pak. Nah, ini bibit-bibit yang tadi yang ketinggian 2 meter tadi di planter bed, sekarang di pot, sekarang sudah ganteng. Sudah bagus. Yes, ganti ke sana, Yes. Ganti ning kono. Nah, yes, seberapa tingginya, Yes? Nah, kan sudah tampak performnya bagus. Dikenceke, Mbah. Wis, Mbah, ayo ndang sampean ndang ngecam iki mbuahke. Carane mbuahke alpukat kelut. Nah, teman-teman, saatnya kita aplikasi ya. Ini aplikasi untuk pembuahan. Nah, jadi seperti yang kita lakukan karena saat ini Mbah Damam selalu saya kasih masukan terus. Pokoknya musim-musim seperti ini kita lebih konsentrasi untuk pembuahan. Nah, saat musim kemarau sekarang sudah mulai panas. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita hanya ada 2 saja, 2 obat yang untuk kita aplikasikan. Tapi nanti tidak hanya obatnya saja, tapi kita juga belajar seperti apa daunnya yang layak untuk dibuahkan. Nah, ini kita pakai 1 sendok penuh. Ini satu ukurannya. Ini nanti kita pakai 4 sendok ya. 2, 3, 4. Nah, ini untuk hasil buah. Atonik saya memakai 3 tutup. 1, 2, 3. Perekat kita pakai 3 tutup juga. Perekat monggo. Perekat itu sifatnya bahan pembawa perata. Jadi meskipun murah, ini murah Mbak. Toh
sekitar Piro iki mau perkate hargane? Harganya 26.000. 26.000 setengah liter. Bisa beli di toko-toko pertanian. Perekat itu yang bagus sebenarnya yang lebih lekat. Kalau yang harga 26 ini Mbah, biasa iki encer, biasa Mbah. Nah, biasa. nanti kalau kita pegang itu sangat terasa. iya, Nah, coba. iya. Rasanya gini. Tapi kalau mereknya gluten agristik, Besmore, ini bedanya Mbak. Rat. Jadi ini lek dipegang ini kelihatan temen. Perekat ini hanya tujuannya untuk bagaimana pestisida, semua obat itu ada insektisida, agarisida, bakterisida, fungisida, insektisida itu tergabung dalam pestisida. Nah, supaya tidak tujuan perekat itu tujuannya tidak menguap saat panas, tidak gampang luntur saat hujan. Tapi karena ini saya pemberian pupuk semprotan ini nanti 5 hari sekali, nah kita tidak butuh lama-lama untuk karena obat itu diserap dalam waktu 2 hari sudah habis Pak ya. Jadi nah, itu teman-teman ini 4 sendok penuh atau nik itu zat BT, zat pengatur tumbuh. Bagaimana tanaman ini ketika dalam proses pembuahan itu masih tetap kondisinya masih tetap prima. Untuk perekatnya ini, dan saya tidak menjual obatin Mbak ya, tidak menjual obat. Silakan beli di toko pertanian terdekat. Tapi kalau mungkin ada saran, masukan, belajar bersama dengan saya, silahkan telepon langsung di nomor saya. Itu, coba. Aduh Mbak. Anu toh. Jadi ini tidak ada insek karena pohonnya ini pohon bersih. Betul. Oke. Ini sing bagian ngekakne banyu dhewe. Lanto. Oke. Nah, ini untuk tangki ukuran itu tadi semuanya untuk tangki 16 liter ya teman. Belum. Op. Untuk tangki 16 liter. Itu toh. Nah, jadi sekarang kita belajar tentang daunnya. Saat daun seperti apa? Saat daun seperti apakah kira-kira untuk siap dibuahkan? Nah, teman-teman, di dalam satu pohon ini semuanya tidak ada muncul tunas yang muda. Nah, bahkan ini ada buahnya. Jadi nanti selain ini kita obat, kita juga harus, kalau kita hanya mengobat semprot obat buah, maka itu tidak efektif karena harus belajar juga tentang daun-daunnya seperti ini. Daunnya ini sudah mandek-mandek semuanya. Nah, sudah mandek, sudah nggak ada tunas-tunas baru. Nah, kita semprot insya Allah 1 bulan nanti kita cek. Ini hari tanggal 7 Mei, nanti tanggal habis Mei Juni nanti kita cek tanggal 7 Juni sekitaran itu. Nanti kita bikin video lagi, ingatkan saya bagaimana setelah saya semprot, efeknya seperti apa, apakah pohon ini nanti ada bunga-bunga baru. Nah, ini belum ada bunga ya teman-teman ya, semuanya cek ya biar nanti teman-teman bisa melihat ketika aplikasi ini benar apa enggak, cocok apa enggak seperti yang saya sampaikan. Ini harapan kita ada buah-buah seperti ini
nanti juga akan muncul susulan bunga kembali. Nah, tapi tentu saja toh MKP di mana? Tentu saja ini juga ada pemberian pupuk MKP seperti biasa. MKP untuk ukuran pohon seperti ini saya biasanya memakai 1 kilo. Tapi juga jaga supaya tanaman ini tetap prima kondisinya. Ada siraman-siraman setiap hari. Kalau habis dipupuk ini nggak boleh disiram. Pupuk sekali dipupuk, disiram sekali. Nanti kira-kira 3 hari 4 hari baru boleh disiram. Ini kita lakukan seperti ini. Teman-teman harus memahami bahwa pupuk ini adalah pupuk nitrat. Pupuk nitrat itu pupuk yang gampang menguap. Sebaiknya setelah kita pupukkan haruslah disiram. Nah, seperti ini 1 kilo, tapi kalau di pot ya jangan sampai di pot dipupuk 1 kilo. Kemarin ada yang telepon yang sudah nonton YouTube saya, 1 pot 1 pohon yang ditanam di pot ikut-ikutan dipupuklah 1 kilo. Nah, kalau 1 kilo itu berlaku untuk tanaman pohonnya yang besar, karena pohon yang besar tapi di grounding atau di tanah, karena akar pohon ini sesuai dengan tajuk ini, pastinya akarnya sudah sampai di sini. Nah, karena bisa dipupuk di sini, bisa dipupuk di sini. Untuk kebutuhan ini supaya larut semuanya, satu pohon ini kebutuhannya sekitar 20 liter air ketika kita pemberian pupuk seperti ini, supaya dia nyebar larut airnya. Nah, oke, Mbah. Es. Kali ini. Bawah. Jadi ini pohon sehat, cabuknya sudah nggak ada penyakit baik hama maupun jamur. Jadi ini khusus untuk semprot vitamin, ada atonik dan gandasil buah. Kali udah kena motor. semprotan itu lakukan sebaiknya antara jam 7 ya. Buka kau. Kita tidak menggunakan masker karena obatnya ini sifatnya bukan racun ya. Jadi sebaiknya memang pakai masker, tapi ini tadi darurat lupa. Terus aja. Cukung dah.
Kebetulan kalau hari-hari ini di bulan-bulan ini pastilah daun alpukat itu tidak tumbuh tunas baru. Banyak yang tidak tumbuh helmet gitu. Banyak yang tumbuh tidak tumbuh daun baru. Jadi waktunya untuk pemberian treatment untuk pembuahan. Nah, untuk besok kita belajar cara untuk mempertahankan bunga dan buah. Mempertahankan bunga dan buah. Apa-apa saja yang harus kita lakukan. Toh, lanjut toh, kita. Nah, kita. Teman-teman, seperti ini. Ini juga akan kita semprot, berharap tanaman ini nanti muncul bunga dan buahnya. Tanaman ini semuanya saya grounding. Ini untuk pemanis saja supaya buat duduk-duduk seperti ini. Duduk-duduk seperti ini enak. Tapi yang jelas teman-teman, bagaimana kita itu satu sudah menanam, sudah mengeluarkan uang untuk beli bibit di saya, sudah pekerja. Jadi rawat terus tanamannya, meskipun sudah gede, patutlah terus tetap dirawat, karena kalau sudah besar artinya kita tinggal mengondisikan bagaimana tanaman ini berbuah, bagaimana tanaman itu berbuah dengan bagus, buahnya tidak cacat. Nah, artinya bisa glowing, bisa masuk ke supermarket atau ke pasar yang middle up. Nah itu, jadi itu teman-teman, besok kita belajar, video selanjutnya kita belajar bagaimana cara membuahkan alpukat supaya di dalam satu pohon itu kelebatannya yang bisa luar biasa, dengan treatment cara-cara untuk mempertahankan bunga dan buah. Untuk itu kami terima kasih banyak sudah tonton terus video saya. Terima kasih, terus semangat untuk menanam. Salam hijau, salam dan doa buat keluarga. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu di kebun saya. Terima kasih.